Siang harinya kita ngurekin empang yang luas banget. Nah pas malam harinya kita langsung pesta belut. Baru juga nyampe Mang Itoy, Mang Condol, sama Mang Gondrong itu udah nyebar buat nyari lubang belut. Kali ini ngureknya itu di empang yang luas banget. Jadi ini ikannya itu dipelihara, nanti kalau udah gede-gede siap buat dipancing sama orang-orang. Beruntungnya baru juga turun tapi langsung nemu lubang belut yang langsung makan. Mantap, walaupun ukurannya kecil tapi ini udah jadi tanda kalau di lokasi ini itu ada belutnya. Soalnya aku lihat Mang Condol sama Mang Itoy itu belum dapat tuh. Lihat Mang Condol, jalannya jauh banget. Gak jauh dari lubang yang tadi ternyata itu ada lubang lagi yang langsung makan. Mantap, ukurannya gak jauh beda dari yang tadi. Ini kalau ada yang kecil harusnya ada yang besar ya. Oke. Nanti kita cari lubang-lubang yang besar, mudah-mudahan sih ketemu ya. Aku lihat Mang Gondong itu lagi berjuang banget buat dapat belut. Kalau Mang Itoy dia udah dapat 1 ekor. Ini aku nemu lagi lubang, ukurannya itu nggak jauh beda sama belut yang tadi. Tapi sayangnya belut yang ini tuh harus mocel. Diurukin bolak-balik sih makan terus, tapi sayangnya malah mocel terus. Lubang yang ini tuh bener-bener di atas lubang yang barusan, yang makan gak kena-kena, makan gak kena-kena. Tapi yang ini juga pertamanya itu harus mocel. Aduh, padahal udah tarik-tarikan tuh, sayang banget. Tapi untungnya belutnya itu kelaparan. Tuh lihat, makan lagi tuh. Mantap. Kali ini pokoknya nggak boleh lepas tuh. Mantap, strike pusanggala. Dari tadi ini udah lubang yang paling gede ya. Mudah-mudahan ada yang lebih gede dari ini. Tuh lihat. Mantap, belutnya keluar langsung kena. Poin 2 ekor. 3 berarti 3 ekor. Kita masukin. Tapi sayangnya yang lain itu pada ngajakin pindah lokasi. Nah, pindahnya itu ke lokasi sini. Tapi sebenarnya emang awalnya itu rencana awal kita mau ngurekin di lokasi ini. Jadi emang banyak balong-balongan. Nah, ini kayak gini nih. Tuh lihat. Pas nyampe sini kirain udah mulai surut, tapi ternyata masih banyak airnya. Mang Itoy sama Mang Gondong itu balik kanan soalnya katanya belekuk banget. Pas baru nyampe pinggir balongan langsung nemu lubang belut yang mau makan. Lihat. Lubang itu persis di samping gendot. Lumayan banget ini. Mantap. Ini kalau ada 20 aja udah enak banget buat dimasakan. Aku yakin ini di balong-balongannya sih bakal ada bobonya. Tapi sayangnya sekarang itu belum surut. Kayaknya nanti kalau 2-3 minggu lagi kita balik ke sini, balong-balongannya ini udah mulai surut. Soalnya dulu pas ngurek di balongan yang ini tuh dapet yang besar, dan lubang-lubang yang udah pada keboek sama orang-orang ukurannya itu gede-gede. Nah, siapa sangka hari ini aku itu nemu lagi burung. Kalau ini anakan burung. Kalian ada yang tahu nggak ini burung apa nih? Aku kira tadi anakan ayam, ternyata malah ini burung. Aku ubrak-ubrak padiannya, siapa tahu ada induknya, ternyata malah nggak ada yang terbang. Berarti ditinggal induk apa ya? Walaupun lokasinya susah, tapi Mang Condol itu dapat banyak. Dia ngureknya itu di sawah. Di sini kita juga ketemu Mang Gudel, yaitu lagi mancing di kolam ini nih. Nah, pas nyampe rumah belutnya itu langsung dieksekusi sekalian sama yang ada di ember. Jadi kita jadiin jadi satu, lihat, satu wajan penuh. Mantap banget. Belut sebanyak ini kalau dijual itu bisa dapat duit ratusan ribu ini. Ini aku sendiri yang masak dari tadi, diicip terus takut nggak enak, ternyata malah emang bener. Aduh, kurang enak, kurang jos masaknya ini. Rasa belutnya itu emang kurang jos. Ini yang lain pada kepaksa nggak ya makannya ya? Aduh. Awalnya ngeremehin kubangan kecil ini, tapi ternyata isinya ikan sama belut. Sekarang nyari lokasi buat mancing sama ngurek belut itu susah banget. Nyampe nyelusup ngelewatin kuburan, kita jabanin demi apa coba? Cuma demi lokasi mancing. Udah susah payah ngelewatin kebun bambu, nyampe sini pas diboek-boek ternyata nggak ada lubang belut satupun. Makanya kita balik kanan buat nyari titikan baru. Kebetulan nemu satu kolam yang airnya masih ada, tapi sayangnya pas diputerin gak ada lubang belut, yang ada malah ikan sepat nih. Emang sekarang ya keadaan itu lagi susah banget, mancing susah, ngurek belut susah, aduh. Giliran nemu lubang besar tapi gak ada isinya. Ini aku ketemu sama Mang Itoy, katanya dia itu udah dapat 1 ekor. Tapi ternyata Mang Condol sama Mang Gondong juga udah dapat, makanya ini buru-buru aku nyari kolam yang lain. Pokoknya jangan sampai kalah sama mereka, dan ternyata ini langsung nemu 1 lubang. Sayangnya belutnya itu kecil, lubangnya juga kecil. Yang ini juga sama, lubangnya kecil, belutnya kecil. Tapi nggak apa-apa, yang jelas udah ada buat isi-isi ember. Nyampe akhirnya aku ketemu sama kobangan kecil ini tuh, kalian lihat. Tadinya ngeremehin banget kalau di sini nggak ada apa-apanya, tapi ternyata ikannya itu banyak. Terus lubang belutnya juga banyak. Nah, ini aku ketemu lubangnya itu bagus banget. Sebenarnya tadi udah sempet keboek sama orang ya, jadi emang udah ada yang ngurekin duluan. Tapi emang bener banyak lubang gede-gede pada kosong, udah keduluan sama orang. Nah, ini aku sempet nemu 1 lubang yang ada isinya tuh, lumayan kan.
lumayan poin lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau lubang yang ini makanya itu nggak kayak belut tapi kayak kepiting, giliran pas ditarik kok mirip belut. Sayangnya belum rezeki, ini harus mosel diurekin lagi, makan sekali dilepeh lagi. Aduh, aku yakin lubang yang ini tuh lubang belut tapi sayangnya udah kosong, udah kena sama orang kayaknya nih. Pas dapet tarikan di lubang ini kayaknya malah patah. Kalau urekan yang ini tuh pakai bukan pakai kail pancing jadi patah. Langsung diganti sama urekan yang kailnya itu bikin sendiri. Tuh lihat belutnya. Lumayan. Ini kalau datangnya lebih awal pasti dapat banyak belut ini. Soalnya kondisi kolam kayak gini aja belutnya itu masih ada. Nah, terakhir aku tuh penasaran sama kobangan yang kecil ini. Tadi itu kelihatan ada ikan gerak-gerak, kira-kira ikan apa ya? Oke, kita coba raba-raba pakai satu tangan aja ya. Yang satunya nanti buat megangin ikan. Nah, bener langsung ada ikan yang kena tuh. Dapatnya bukan cuma 1-2 tapi banyak. Ikannya itu pada di dalam lumpur. Kirain mah bakal di atas air, ternyata malah di dalam lumpur. Jadi ngumpul jadi satu. Nah, ini dapat banyak tuh, kalian lihat. Di tangan kiriku tuh hampir penuh, mantap banget. Berharapnya sih ada ikan lele atau ikan gabus, tapi sayangnya malah nggak ada. Jadi ikan yang kena ini semuanya itu ikan betik. Nah, ini belut yang kena di lokasi ini. Coba kalau datangnya lebih awal pasti dapat lebih banyak ya. Ini pas dihitung ternyata dapat 11 ekor ikan betik, lumayan banget kan. Pas musim hujan nanti pokoknya lokasi ini harus didatengin lagi. Soalnya ini keadaan kayak gini aja belutnya itu banyak. Ini malah pas boek-boek lubang belut nemu ikan gabus yang udah mokat. Dia itu sembunyi di dalam lubang tapi sayangnya airnya malah keburu kering. Jadi ikan gabusnya gak mampu bertahan. Kalau lagi musim hujan tempat ini itu bakal penuh sama air jadi nggak bisa dilewati. Nah, ini aku nemu titikan nih. Kalau masih ada airnya pasti belutnya banyak tuh, kalian lihat. Sayang banget pas kesini itu musim kemarau jadi airnya udah nggak ada. Ini pas aku balik aja masih ada makam sendirian nih. Kira-kira ini makam keramat bukan ya tuh? Baru juga dapat belut yang ukurannya sedang tapi Mang Gondrong udah petentengan banget. Di hari pertama kita itu pergi mancing tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kalau lagi pagi itu kayak yang mendung tapi ujung-ujungnya itu nggak hujan. Sekarang mancingnya itu bertiga tapi aku milih di lapak yang ada pohon nipahnya. Soalnya kalian tahu sendiri kalau di pohon nipah biasanya ada ikan besar. Titikan yang ini tuh udah sering kita pancingin tapi dulu. Nah, sekarang itu udah lama nggak dipancingin lagi, pengen nyobain, ternyata ada yang makan. Tapi sayangnya ini bukan ikan besar melainkan ikan betik alias ikan borek. Tuh kalian lihat tuh, hijau banget kan. Yang ini dari cara makannya bagus banget tapi ternyata yang makan juga sama ikan borek lagi. Malah ukurannya itu nambah gede tuh, perhatikan. Hijau. Oke, geser nyari lokasi yang lain. Mudah-mudahan di sini ada ikannya ya. Ini sempat dibersihin dulu, kayaknya udah lama nggak ada yang mancingin. Tapi ternyata sama, ikan yang makan itu ikan borek. Aduh, sekarang itu nyari lokasi mancing susah banget. Mana airnya asin, giliran nemu lokasi mancing nggak ada yang makan. Aduh, di hari berikutnya kita itu ganti titikan. Nah, di sebelah sini ini udah paling ujung tuh, lihat ada ikannya banyak banget. Mang Gondrong itu mau mancingin ikan yang ada di sini, sementara aku itu mau keliling dulu mumpung lagi surut, jadi mau ngurek belut. Tapi sayangnya lubang-lubangnya itu bagus, cuma nggak pada mau makan. Umpannya itu pakai keong, soalnya nggak ada umpan yang lain. Ternyata malah pada nggak mau makan. Tapi ujung-ujungnya belut nggak dapet, ikan juga nggak dapet. Aduh, payah. Kemarin pas arah pulang aku lihat ada kolam yang mulai kering, makanya ini penasaran banget didatengin, siapa tahu ada belut babon yang masih bersarang di sini. Masih berdua aja soalnya yang lain itu lagi pada sibuk tuh. Mang Gondrong udah nemu satu lubang tapi katanya nggak mau makan, padahal airnya itu udah naik turun. Kalau aku nemu satu lubang yang isinya itu keong kosong doang nih, banyak banget tapi sayangnya pas diurekin malah nggak makan. Yang ini juga sama, lubangnya itu bagus-bagus. Aku itu nyarinya lubang gede, siapa tahu dapat babon, ternyata malah pada nggak makan. Tapi akhirnya di pojokan sini ada belut yang makan. Walaupun ukurannya kecil, tidak sesuai harapan, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah bisa buat ember amis tuh, 1 ekor, mantap kan? Lihat nih ukurannya tuh. Aduh. Perjuangan ngurek belut di sini tuh nggak main-main, ngangkatin eceng gondok, kecobrokan, blesekan, pokoknya nyampe kotor, pada kotor. Tapi aduh, nemu lubang-lubang besar malah nggak pada mau makan. Mang Gondrong ini gembeleng banget, yaitu dapat 1 ekor yang lumayan gede. Itu lubang yang pertama tadi tuh, lihat, lumayan sih. Tapi kan ini baru 1, Mang, ini juga nggak gede banget. Tapi emang kalau dibandingin sama belutku yang tadi masih kalah jauh sih. Nggak apa-apa, Bang.
Senang-senang dulu, besok tak bantai. Udah senang-senang nemu lubang yang airnya itu naik turun, tapi ternyata udah ditungguin 1 jam malah nggak mau makan. Rela nerobos bahayanya kebun IPA demi mancing di lokasi yang airnya itu nggak asin. Hari pertama dan lokasi pertama kita itu datang ke makam keramat, tapi ternyata di sana airnya asin. Di lokasi yang kedua juga sama, airnya asin, makanya kita ganti lagi titikan mancing. Di sini kita udah seneng banget soalnya ngeliat lokasi yang bagus banget tuh, kalian lihat. Jadi kanan kiri itu masih panjang banget, leluasa buat dipancingin. Di sini aku juga cobain airnya, ternyata masih bisa, lalu moodnya itu bertahan hidup. Makanya kita mutusin buat mancing, soalnya tadi juga kelihatan banyak ikan jair yang lari-larian. Tuh kalian perhatikan pelampungnya. Sudah ada pergerakan ternyata. Perhatikan pelampungnya. Mantap bener. Ikan yang dari tadi berlarian mau makan juga. Poin pertama, mantap tuh, perhatikan. Dari tadi pelampungnya itu gerak terus, nggak mau diem, tapi sayangnya jarang kena, giliran kena ikan lunjar. Jangan salah, walaupun dari tadi yang makan ikan lunjar, ikan jairnya di bawah juga ada. Nih buktinya kena lagi. Sayangnya yang makan dari tadi itu ukurannya kecil, tapi mudah-mudahan yang besar juga mau makan ya, soalnya yang besar juga kelihatan tuh. Mantap, dapat lagi. Untungnya hari ini nggak salah posisi mancing, nggak salah milih lokasi juga, walaupun airnya sedikit asin tapi ikannya mau makan. Hasil mancingku itu diumpetin di tas. Mang Gondrong aja ngatain aku boncos, Mang Itoy sama ketawa-ketawa ngeliat aku nggak bawa ikan. Mang Condol juga sama. Mereka nggak tahu kalau ikanku itu dalam tas. Mang Condol dapat 3 ekor, Mang Itoy dapat 2. Mereka itu udah kegirangan banget aku nggak dapet ikan, padahal nih dikeluarin di tas nih. Nih ikan nih. Puas banget ngerjain dulu, dikira nggak dapet ikan, ternyata malah dapet 3 ekor. Mang Gondrong dari tadi ngeliatin ke atas terus, ternyata di sini ada 3 burung hantu. Katanya sih nggak 3 ya, tadi ada 4 ekor, tapi yang satu kemana ya? Dia yang tadi pada terbang nih, tuh. Kayaknya mereka itu satu sarang ya, jadi 4 bersaudara. Hari berikutnya kita maksain mancing di tengah-tengah kebun pohon daun. Bukan kebun sebenarnya, jadi ini tumbuh liar. Bukan apa-apa, karena di lokasi yang lain airnya itu udah pada asin. Nah di lokasi ini kebetulan airnya itu yang gak asin, soalnya lokasi paling jauh dari muara, makanya belum asin. Nah ini aku udah mancing di titikan ini. Sebenarnya titikannya itu bagus banget, potensi buat ikan babon bersarang. Tapi sayangnya ditungguin berjam-jam mancing malah nggak ada pergerakan. Pergerakannya cuma kayak gini, coba kalian lihat tuh. Aduh. Makanya aku mutusin buat ganti lokasi, dan bener di titikan ini tuh ada ikan jair yang makan tuh. Perhatikan pelampungnya, ketruk-ketruk tipis banget, tapi akhirnya ikan jair itu kena. Mantap. Setelah nunggu hampir seharian, sabar banget akhirnya ada ikan yang makan. Dan kalian tahu ini cuma satu-satunya. Buat merapat ke yang lain aku harus ngelewatin tengah-tengah sekumpulan pohon nipah. Ini takutnya di situ banyak ular, sama kalau kita salah ngelangkah bisa-bisa kita kejeblos, alias kaki kita itu bisa keprosok ke dalam tuh. Mang Itoy aja jalannya itu nyampe kesusahan. Tapi kira-kira Mang Itoy mancingnya itu dapat nggak sih? Ternyata dia itu dapat 1 ekor. Dapatnya juga pas mau balik, makanya katanya pas air turun. Mang Condol juga sama, dia itu dapat 1 ekor. Kita lihat ukurannya. Tapi emang bener ikannya tuh makan pas airnya turun. Tuh lihat ikannya, ada ikan betik sama ikan mujair kecil banget. Lumayan lah ya. Ngurek belut ke tengah rawa yang udah kering, malah ketemu sama ribuan ikan yang pada ngambang. Awalnya kita itu muter-muter dulu, soalnya kalian tahu nyari lokasi ngurek sekarang itu susah banget. Ini malah ketemu sama kawan-kawan kita yang lagi pada sibuk di sawah, makanya kita itu berhenti dulu di sini buat ngopi bareng. Nah pas lagi lanjut perjalanan kita itu berhenti lagi, soalnya kita ngeliat ada ribuan ikan yang pada ngambang. Lagi-lagi ikan kating, kalian lihat tuh. Ikannya itu item-item, bukan cuma di satu titik tapi di berbagai titik ikannya itu banyak banget. Apa mungkin ini gara-gara airnya baru kali ya? Bukan cuma ikan kating tapi ada ikan gabus juga tuh, kalian lihat tuh. Sebenarnya udah sering lihat ikan kating pada ngambang, tapi selalu penasaran pengen liatin. Kalau di lokasi ini bukan cuma ikan kating yang ngambang, tapi ikan mujairnya banyak banget tuh, kalian lihat. Mantap, ini mau ngurek belut godaannya banyak banget ya. Ternyata ikan kating yang ngambang di lokasi ini juga nggak kalah banyak tuh. Ngeri. Ini aku ketemu si ibu yang lagi ngancau. Dia itu udah dapet lumayan banyak ikan berbagai jenis. Tuh ada ikan kating, mujair, betik, sama udang juga. Mantap. Kalau ikan mujair yang ini kayaknya kelihatannya lumayan tuh, kepalanya besar. Ternyata
menggoda banget buat dipancing tuh. Kira-kira kalau dipancing mau makan gak ya? Nah ini ada yang datang lagi buat nganco, soalnya emang ikannya itu banyak banget. Jadi tujuan utamanya itu ke lokasi ini. Sebenarnya ini persawahan yang kalau pas musim hujan bakal jadi rawa. Di tengahnya itu banyak kolam-kolam, jadi penasaran siapa tahu masih ada airnya. Di kolam pertama yang tadi udah mulai kering, jadi nggak ada kehidupan. Nah ini ada sedikit air tapi kayaknya nggak ada belutnya. Ini di pinggirnya itu kayak ngelandai. Oke, ini lanjut lagi buat nyari kolam-kolam yang lain. Nah nyampe sini ini malah ada dua orang yang lagi gogok ikan. Ikannya itu kecil-kecil tapi banyak banget. Kalau lagi musim kemarau kayak gini, perjuangan buat nyari lokasi mancing atau ngurek belut itu bener-bener double. Pengen mancing tapi airnya asin, ngurek belut tapi lokasinya kayak gini. Aduh, udah muter-muter tapi belum nemu lubang. Aduh. Nah ini aku malah ketemu sama ikan jari yang banyak banget, kalian lihat tuh. Ngeri banyak banget, nggak ada yang nangkepin apa ya. Padahal ukurannya masih kecil-kecil tapi airnya udah mau habis. Aduh kasihan banget, nanti mau cut lagi ya. Nah, ini nemu satu lubang yang bagus banget tapi ternyata bukan lubang belut, malah lubang ini nih. Aduh, ini kepiting towe atau kijing ini. Karena masih penasaran nyari lubang belut, jadi ini nyari kolam yang kering juga. Tapi sayangnya emang susah di sini tuh. Aduh, lokasinya susah banget. Ini malah nemu anakan belut nih, kalian lihat tuh, kecil banget. Tapi ini jadi pertanda bagus, berarti di lokasi ini ada babonnya. Soalnya ada anakannya kan. Ini malah diketawain sama Mang Gondrong, soalnya udah muter-muter tapi nggak dapet belut. Aduh, Mang ngapain ketawa? Padahal dia kan juga nggak dapet. Gak banyak orang tahu kalau air asin udah naik, mau mancing di mana-mana ikannya juga pada ngambang. Momen kayak gini sebenarnya kesempatan banget buat para sniper yang suka nembak ikan. Soalnya pasti bakal lebih gampang buat mantau ikan, soalnya kan pada ngambang ya. Baru banget nyampe lokasi malah ngeliat belut yang di luar kandang tuh, kalian lihat. Tadi aku pikir itu ular, tapi pas diliatin terus ternyata malah belut. Makanya aku lari-larian ngambil serok. Siapa tahu belutnya itu bisa kena. Aku Mang Gondrong buat videoin dari depan. Ini tadi larinya ke sini tapi sayangnya malah keburu masuk ke dalam lubang. Aduh sayang banget. Sebelum mancing aku itu nyobain ngurek belut di sini. Emang ada yang makan, ada 3 atau 4 lubang yang makan tapi sayangnya gagal semua. Di lubang yang ini belutnya makan tapi nggak kena-kena. Kalau di lubang yang satu ini lubangnya sih gede tapi sayangnya airnya cuma naik turun. Padahal nyari belutnya udah effort banget tapi sayangnya nggak dapat belut sama sekali. Akhirnya itu aku ngelanjutin buat mancing dan kalian lihat tuh ada yang makan tapi belum kena. Kalau yang ini nih perhatikan tuh. Kali ini yang makan itu ikan jair tapi sayangnya harus mocel. Aduh sayang banget nungguin lama-lama, giliran makan malah mocel. Ada. Dari tadi kelihatan ikannya itu setengah air tapi emang kebanyakan pada ngambang. Tapi beruntungnya pas ikannya makan umpannya Mang Gondrong malah kena. Aduh, giliran tadi makan umpanku malah nggak kena tuh, kalian lihat Mang Gondrong. Aduh. Geleng banget ya. Lanjut mancing di titikan yang beda. Ternyata di sini ikannya yang ngambang malah kelihatan banget tuh, kalian lihat tuh. Ngeri. Yang anehnya umpanku itu umpan lumut tapi yang makan ikan boboso. Aduh. Ikan boboso doyan lumut juga ini. Mang Itoy malah ngelamun terus dari tadi tapi dapat satu dia. Nih hasilnya nih, Mang Gondrong dapat 1, Mang Condol 1, Mang Itoy 1. Punya aku mocel, sayang banget ya. Ini pas mau pulang Mang Itoy malah ngeliat katanya ada licingan. Kalian tahu licingan? Licingan itu kocolan anakan ikan gabus. Karena airnya sedikit jadi gampang banget buat diserok tuh, lihat. Di hari berikutnya kita masih penasaran ke lokasi yang sama. Ini lokasi yang kemarin ya tuh, kalian lihat. Hari ini juga masih pada ngambang tuh, malah banyak banget. Payah. Nah ini aku mancingnya itu beda titikan sama yang kemarin. Ini ada yang makan, kirain bakal ikan target. Tapi sayangnya ini ikan borek. Aduh ini ikan borek kalau makan itu nggak kenal waktu ya. Jadi mau air asin, mau airnya nggak asin, tetap makan terus. Dan biasanya kalau ada satu ikan borek yang makan, kalau dipancingin lagi bakal ada yang makan lagi nih, buktinya nih. Dapat 2 ekor ikan borek. Tapi umpan lumut juga bukan cuma dimakan sama ikan borek. Ini buktinya aku dapat ikan mata merah. Kalau di kita disebutnya berempanon. Di sebelah sini malah ada ikan gabus babon yang ngambang dan gak lama setelahnya dia itu bawa anak tuh, kalian lihat di atasnya. Mantap. Di sebelah sini juga ada tuh. Aduh, kalau asin emang ya ikan-ikan itu pada ngambang tuh, kalian lihat. Aduh.